Manchester seri lagi. Capek di jam 3 pagi dengan skor 1-1 ngelawan West Ham. Kayaknya alergi top 5 kita nih. Bingung. Dan karena sudah jam 3 pagi, enggak. No, bukan jam 3 pagi. Ini udah jam 5 sekarang. Jam 5 pagi, kita udah kehabisan kata-kata. Ada pepatah mengatakan, boleh begadang kalau timnya Jago. Nah, Masalahnya ini yang kita begadangin. Bego. Tapi ini match ketiga di mana kita begadang di musim ini sejauh ini, dan masih ada 4 pertandingan lagi di bulan ini. di bulan Desember. 3 pertandingan. Match pertama lawan Grimsby 2-2. Yang berujung kita juga kalah akhirnya. Kalah penalti. Minggu lalu sama Everton kalah. Minggu ini sama West Ham seri. Jujur gue nggak tahu, terlalu klinik memang, cuman ini kacau sih. Jam 3 kayaknya nggak cocok ya buat banget. MU ya. Nggak, karena jam 3 tahun lalu, apalagi Liga Malam Jumat, wah kita iya. Seru banget. gemilang banget. Seru banget. Lawan Athletic Bilbao lah, lawan Lyon lah, wah gila lah itulah. Dan Tapi- ini memang dari first half, sebenarnya ini yang selalu bikin kita kesel. MU mendominasi, Yes. possession. Ya. Tapi pas dapet bola, bingung. Iya. Dan chance-nya nggak diambil, dan nggak nyetak gol. Kalau gue kan tadi di kloter pertama ya, Ya. first half. Ya. Dari first half, tadi juga pada bilang, ini tinggal nunggu waktu aja sih. Pasti bakal gol, karena kita nge-press. Itu bener-bener West Ham dikurung. Ya. Satu-satunya cara mereka bisa ngegolin adalah dengan counter attack. Di first half pun akhirnya nggak ngegolin, dan sempat tadi Mas Tama bilang, ini kalau misalnya kayak gini terus bakal cemas nih yang nonton di Old Trafford. Ya, Dan kita juga mulai cemas. Mardel maksudnya Indra Trafford. Iya. Sorry banget, men. Udah sering. Padahal kan West Ham, terus minggu depan lawan Wolverhampton, match-match kayak gini nih seharusnya yang 3 poin Minggu gitu. depan lawan Bournemouth Bournemouth dulu. Habis itu baru Wolves. Match-match yang kayak gini, gue bener-bener nggak peduli mau jam 3, mau jam 10, mau jam 7. Iya, Kalau iya, di iya. Old Trafford, menang lah, apalagi Iya. lawan tim-tim 10 bottom 10 gitu. Iya. Oh iya, Wolves dulu. Wolves Baru dulu. Bournemouth, Iya, Wolves dulu baru Bournemouth. Masa lawan tim-tim yang bottom 10 masih bisa seri. Peringkat at 17. home. Peringkat 17. Relegation dia. Enggak, 18. Oh 18 ya relegation. Dia di 18, atas 19, siapa? 20. Iming-iming Dia relegation. 17. Iya. Nggak, tapi memang gimana ya, menurut gue sih nggak ada alasan sebetulnya buat United untuk kalah ataupun seri menurut gue. Ini seri rasa aja kalah. tuh rasa Iya. kalah ya. Dan memang ya cuman yang hal-hal seperti yang kayak United selalu kesulitan menghadapi timnya Nuno Espirito Santo. Betul. Kejadian lagi. Cuman lagi-lagi sama kalau lihat di statistik, United itu possession 65%. 65%. Betul. Dan lucunya, Lo lihat tadi nggak stats yang touches in the opposition box? iya, banyak Kita banget. 2 kali lipatnya Iya. West Ham. Iya. Dan gol 1. Betul. Sempat jadi ketawa-ketawa tadi. Hahaha. 32 touches opposition Iya, box, golnya cuma 1. Hahaha. Karena emang babak 1 United nembak 9, ada shot on targetnya 2. Dan ya tadi gue bilang United lucunya dia itu di musim ini ya under Amorim lah ya. Dia mostly kalau pegang bola itu nggak menang. Bingung. Kebanyakan kalau nggak megang bola, possessionnya dikit, itu malah seringnya menang. Dan hari ini possession mereka 65%. Itu gila sih. Jadi ya lucu sih, maksudnya lucu apakah dengan possession sebanyak itu, apakah jangan-jangan kayak megang possession terus jadi nggak jadi kecapean mungkin ya. Terus di saat lagi lengah diserang gitu. Cuman ya lagi-lagi lengah kebobolan tadi kan gara-gara nggak dijagain tuh si siapa siapa lah itulah. Nah itu gue juga nggak tahu goal scorer West Ham. Siapa yang Gue udah baca Iya, itu. namanya, lupa. Magasa. Sokap Iya, Magasa. Magasa. Gak ada yang tahu. Ngegolin di Old Trafford. Dan itu dia tadi jadinya siapapun bisa nggak golin di Old dijaga. Trafford ya? Nggak dijaga gitu. Dan memang itu yang itu yang bikin kita fans MU frustrasi. Karena
pas kita ngelawan tim-tim yang seharusnya kita kalah kayak Crystal Palace. Gue Iya. jujur, minggu lalu seharusnya kita kalah. Oh, iya. Crystal Palace posisi Iya. kelima, Iya. baru kebobolan 4 kali satu musim, Iya. baru kalah 2 kali, tiba-tiba menang. Sedangkan tim-tim kecil kayak gini masih bingung cara nge-breakdown, ngehancurin low block. Ya. 2 baris, 1 baris 5 di belakang, baris 4 di depan. Udah bingung tuh. Iya, ya, Nggak bahkan tahu. tadi nggak ada Lucas Paqueta di West Ham itu sebetulnya udah bantuan keuntungan banget. harusnya. Gue lupa Iya, lagi iya. tuh, iya satu game gak ada Lucas Paqueta karena kartu merah kemarin ya. Kartu kuning 2 kali maksud gue. Tapi kalau second half, itu kan kloter kalian tuh, Iya. kloter kedua. Akhirnya ngegolin. Gimana? Sounds Ya aneh tapi nyata. Nyata, bener. Betul. Gue bingung dari babak satu tuh gue bilang ini kok Dalot. Dia itu kan back sayap kiri, tapi dia ada di Kotak penalti penalti. terus. Ya, kotak penalti terus. Malah yang ada di back sayap kiri malah Luke Shaw. Jadi kayak MU tuh kayak main 4 back gitu tadi kalau perhatiin dan dan ternyata kejadian di babak kedua, ya kan di babak kedua kejadian dia bisa dapat bola yang Casemiro nendang di flag dan akhirnya kena berhenti tepat di kaki dia cetak gol dan cuman selebihnya menurut gua ya United nggak bisa break the low block sih. Itu tuh udah jadi masalah dari lawan Everton, kita udah kerasa Iya, sebenarnya. MU itu betul. digiring ke Itu udah pojok. 10 man lagi. Iya, itu Iya. MU selalu digiring ke pojok untuk crossing dan kualitas crossingnya selalu jelek. Betul. Yang nerima umpan pun jelek. Nggak ada chemistry antara siapa yang mau ngumpan dan siapa yang mau diumpan Iya, tuh iya. nggak jelas siapa-siapanya. Nah, ini yang kayaknya disadari sama lawan, sama West Ham yang akhirnya dipakai juga di sini dan efektif. Iya, Jujur, iya, babak iya, pertama iya. kita nggak ada peluang yang bisa buat ngegolin ya karena itu, karena selalu kayak gitu terus, mentah-mentah terus bolanya, nggak ada bola mateng. Dan kerasa di babak kedua setelah Kunya keluar kayak nggak ada yang nyambungin antara Iya, tengah dan depan. bener, Kerasa bener, banget ada space di situ yang ngebuat akhirnya serangan-serangan United semakin mentah lagi, semakin Iya, gampang banget buat dipatahin. Dan walaupun memang ujung-ujungnya West Ham juga bukan serangan balik ya ngegolinnya ya. Enggak. Tapi ya Tadi corner ya? Iya, corner. Kerasa emang Amat nggak ngejagain pemain West Ham tadi. Itu posisinya Amat jelas. Ya itu, babak kedua sih yang gue rasa kayak gitu akhirnya. Iya. Dan gue Pergantian pemainnya kembali lagi. Iya, itu Pergantian pemain yang juga. mau gua garis bawah itu adalah pergantian pemain dari Ruben Amorim yang dimana menurut gua itu lagi-lagi busuk sih. Karena come on man, ini United gitu loh. 1-0 nggak cukup. Ya. Lu Mau mesti itu Old Trafford, mau itu away. lu mesti kill the game. Ya. Kill the game itu minimal 2. Lah sekarang 1 gol aja lu susah. Ya. Dan si Zirkzee ditarik, terus Kunya ditarik. Padahal sebetulnya yang gue kecewa apa, Mbumo nggak ditarik. Mbumo jelek banget. First touch-nya di First touch-nya jelek setelah banget hari menit ini. ke 65 ke atas udah kayak first touch-nya Lukaku. Iya. Iya. Zaman-zaman dulu tuh pas Lepas, masih lepas sampah. terus, lepas. Jauh-jauh mulu. Itu yang gua kayak itu menurut gua nggak pernah Amorim out. Dan sampai sekarang pun nggak bakal Iya, Amorim out. iya. Tapi Amorim sebagai sosok pelatih menurut gua di media dia bagus. Man management dia bagus, cara ngemotivasi pemain dia bagus. Kejujurannya dia ke media dan Oke. ke fans bagus. Iya. Satu-satunya hal yang membuat gua agak ragu sama Amorim adalah substitutions. Ya. Seolah-olah dia nggak Pergantian nonton pemain. match-nya ya. Iya. Kayak kita yang nonton lewat layar kaca aja bisa ngelihat siapa-siapa yang harus diganti, tapi Amorim kerasa kayak nonton nggak sih match-nya sebenarnya gitu. Yang gue aneh gini, si Heaven itu ingat gue nggak pernah debut. Nggak Kayak nggak Belum, pernah starter belum. musim Ini, ini. baru ini. Nah, tiba-tiba dia mainin Heaven yang dimana ya shaky banget karena masih muda. Shaky. Kartu kuning Langsung di cepet babak banget. pertama, langsung babak kedua diganti sama Yoro. Itu maksud gua terlalu terlalu kayak eksperimen nggak sih? Dan Kayak dia tukar pesona gitu. masangin iya tiga back yang Shaw, Yoro sama Masraoui kayak itu menurut gua Shaw, Heaven sama Masraoui itu yang menurut gua tiga-tiganya nggak ada back agak kuat di aneh. belakang ya. Betul, dan ditambah yang gue bingung kenapa Dalo ditarik masukin Dorgu. Padahal United itu nggak sering main sih. Dan kalaupun main juga masih hari Selasa, Senin malam sih, masih lama. Jadi kayak enough buat istirahat, tapi kenapa ditarik itu yang gue bingung sih jujur sampai Kayak sekarang. kalau mau alasan buat nyimpen tenaga, ini simpen buat apa? Iya. Nggak ada match yang perlu kita Nggak ada simpen match yang juga. perlu Iya, Dan iya, iya. kita kan pembahasannya di 2 minggu kemarin adalah
5 match ke depan kita enak. Enak Iya. banget. Ya kan? Pembahasan kita selalu kayak gitu kan. The easiest schedule. Iya. Kalau 10 pertandingan pertama di awal musim kan itu iya. tersulit dari semua Iya. tim di Inggris. Betul, Ada tuh betul, di betul. Opta tuh Iya. listnya. Iya. Sekarang Iya. ini 5 game 5 game tergampang, tergampang, setuju. dari Benar, semua benar. tim. Iya, Sedangkan iya. baru dapat berapa poin kita sejak Everton? Iya 1. 4 nih sama ini. 4 No, sama ini. Everton Kalah. Kemarin Crystal menang. Palace 3, 4 sama sama ini. ini 4 iya. Dan menangnya justru Crystal Palace yang kita rela kalau itu Seharusnya imbang. seri, ya. Iya, Itu imbang kita makanya. rela. Everton kalah, kita nggak rela. Everton harusnya menang, ini harusnya menang. Ini seharusnya menang. Gue sampai diginin kayak, oh kalau lu prediksi menang, MU kalah. Kalau gue prediksi kalah, kemarin kan gue prediksi kalah tuh, Lawan Palace. Palace. Semua lawan Menang Palace tuh makanya udah dia gila, pasrah kali Iya. udah lah. Ini Dan yang gua nggak wajar-wajar aja sebenarnya. Itu yang membuat kita bingung. Di satu sisi kita kayak glorifikasi, MU bisa loh ngalahin tim-tim yang ngalahin tim-tim besar. Kan Palace Iya. kan ngalahin tim-tim besar dan kita menang lawan Iya, Palace. iya, Tapi di iya, sisi iya. lain kita kayak tim yang kecil banget kalah sama tim-tim modelan kayak West Ham. Iya, bener. Aduh, bener. bingung banget jadinya. Makanya. Apa yang mau diiniin? Nggak logis itu kalau mau Bener, dipikirin. bener, Ya bener, itulah. bener. Manchester Boleh, United. boleh dicek nggak kalau sekarang MU posisi berapa? Yang pasti di atas Liverpool ya? 8. Pasti di atas Liverpool, karena golnya lebih banyak. Iya, goal sedikit. difference. Berarti gitu. dari jadwal 5 kali tim-tim yang harusnya kita bisa dapetin poin besar, sekarang sisa 2 lagi ya, 2 terakhir ya. Karena kita udah mainin 3 dan 2 terakhir itu Bournemouth and Wolves. kalau Wolves sampai duluan Wolf sebelumnya. ada kayak gini lagi, lawan Wolf yang baru 2 poin sekarang. Waduh, udah nggak ngerti gua. Tadi gue ngeliat highlights-nya Aston Villa lawan Wolves. Wolves nggak tahu kenapa udah mulai solid nih. Aston Villa akhirnya kemarin ngegolin Aston Alvin Villa- Kamara. Aston Villa bagus. Itu dia ngegolin dari luar kotak penalti, top corner. Dan gue nggak tahu. Ya ngelihat kualitas kayak gini gue nggak tahu bisa nggak kita Iya, ngegolin iya. gol kayak gitu Bener-bener aneh sih, jujur. ke bener-bener Wolves aneh. gitu. Iya, bener-bener aneh. Ini emang bener-bener moodnya udah enak banget ya. Iya, iya, Jam moodnya 5 bener-bener. pagi. Menang main di Old Ketawa-tawa juga Trafford. ketawa-tawa sedih tuh. Iya, main di Old Trafford maunya menang tapi malah seri. Mengerikan. Apalagi mungkin ya kita kan akan tinggal Mas Rawi, Mamat sama Mumu, my kita siap-siap goodness. aja sih. AFCON Mungkin lagi, iya benar. mungkin itu yang dibilang the storm will come itu sih kayaknya. Ya. Another storm will come itu sih gua. Sesko belum ada kabar, Delit tiba-tiba hilang. Yang Iya. belum ada infonya bakal berapa minggu, itu Betul. yang bakal jadi tantangan-tantangan Iya, baru. iya, iya. Kayaknya kita bakal ngeliat Eden Evan untuk beberapa saat ke depan ya, dimainin lumayan sering. Dan ya Zirkzee juga masih akan terus main kayaknya. Beruntung Kunya udah balik dan semoga bisa dimainin. Iya, Gue berharap tadi full time tapi ternyata nggak full Iya, time. makanya. Well, ya udahlah. Harga mati menurut gua lawan Wolves. Iya, jelas. Licha harus main. Nah, Pas Licha masuk tadi, gua udah lama banget nggak ngeliat bola-bola dari bola-bola belakang. crossing belakang. Umpan terakhir Bagus tadi. banget. Kalau itu Bagus lebih banget. sering dari awal ya. Yap. Kalau itu lebih sering dari awal kayaknya ada pembeda. Tadi Walaupun Bruno sayangnya satu tiang terus begitu ya itu. Dan wasit lumayan agak perlu Iya, diperdebatkan iya. di pertandingan Wasitnya ini agak- kayaknya. agak Karena aneh. beberapa keputusannya kayak walaupun putusannya bener tapi kelamaan. Kayak Iya. offside dia kelamaan. Iya, Dan ada iya. keputusan yang kontroversial salah satunya waktu Wan United- Bissaka. Ya, Oh iya, tadi Wan Bissaka Bissaka harusnya kartu merah itu. Yap. Harusnya Wan Bissaka kartu merah tapi ya nggak diapa-apain gitu. Terus babak satu tuh seingat gua 10 menit pertama dia ganti inian kan? Ya, ganti baterai Comms, atau ya. apa gitu ya. Tapi ya udahlah. Gitu. Perlu Well, pilih man of the match nggak sih draw kita? is a draw. Man of the match. Mas Rowi. Mas Mas Rawi. Rowi gua. gua. Mas Dia Rawi. capek banget. Kalaupun bukan Mas Rowi kayaknya Zirkzee lumayan ke belakang. ke depan, Zirkzee ke depan, lumayan ke belakang. solid hari ini menurut Iya, gua. Nggak kayak anak hilang pas kayak lawan Crystal Palace. Iya. Ya. Ya, Mas antara- Rawi, gua Mas Rawi. Mas Rawi tapi Mas tetap Rawi. sih. Sisanya enggak lah. Oke, Kasihan. Gitu. Ya, ya. itu dia match review kita. Seri rasa kalah di jam 5 pagi ini. Lebih ke daripada ngedumel ya. Ini makanya. Nggak, kita tuh sebelnya tuh bukan karena apa ya? Sebelnya tuh karena bisa menang tapi kok begitu gitu. Yes. Beda kalau sama lu nonton apa? Liverpool itu kan fans-fans pada gila ini mainnya jelek. Ya udahlah, wajar kalau ini kita bisa Kita udah pernah lihat MU lebih bagus daripada ini. makanya. Kok tiba-tiba yang nongol kayak gini? Itu yang bikin kita frustrasi Dan yang sebenarnya. kita lihat MU lebih bagus baru minggu kemarin kan Iya. sebel ya. Iya, Sebel itu banget. dia yang jaraknya nggak sampai 7 hari. yang sebelnya tuh naik turunnya itu loh, itu sebel banget. Consistency. Yes, MU konsisten sampai 7 hari, di bisa banget. ketidakkonsistenan. Anjir. Itulah
Ya udah, oke. Itu dia tadi United review. Stay tuned for more content di sini. Kalau belum subscribe, leave a comment down below. Bye-bye. See you guys.